Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kabarnya anak-anakku pagi hari ini? Semoga kita semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada kade yang kedua, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita adalah hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Anak-anakku, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Sebab makanan dan minuman yang haram itu akan membuat tubuh, jiwa dan akal seseorang itu akan menjadi rusak, yang akan mengakibatkan malas beribadah, selalu berbuat dosa dan maksiat. Mengapa demikian? Karena makanan tersebut adalah sumber energi bagi tubuh seseorang. Jika sumber energinya baik, maka akan berakibat baik. Sebaliknya, jika sumber energinya buruk, maka akan berakibat buruk. Anak-anakku, syaitan itu senantiasa menggoda manusia agar selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang marilah kita pelajari Al-Quran surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat yang ke-114. Yang pertama adalah dengan membaca, yang kedua menerjemah, dan kemudian yang ketiga adalah memahami. Mari kita baca terlebih dahulu Quran surat An-Nahl ayat yang ke-114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya adalah, maka makanlah yang halal dan baik dari rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. An-Nahl ayat yang ke-114. Sekarang kita terjemahkan secara perkata dari ayat tersebut. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa yang razaqakum, memberi rizki kepadamu, Allahu, Allah, halalan, halal, thayyiban, baik, washkuru, dan bersyukurlah, ni'matallahi, nikmat Allah, in kuntum, jika kalian adalah, iyyahu, hanya kepadanya, ta'buduna, kalian menyembah. Anak-anakku rahimakumullah, sekarang kita pelajari tajwidnya. Pada bab ini yang kita pelajari adalah hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Hukum bacaan tafkhim dan tarqiq itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum bacaan lam, yang kedua hukum bacaan ra. Kedua macam hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Lafzul jalalah adalah huruf lam pada kalimat Allah.
pada lafaz Allah. Sehingga lam pada lafaz Allah itu disebut dengan lam jalalah. Lam jalalah akan dibaca tafkhim atau tebal apabila didahului dengan harokat fathah atau dhammah. Contoh, fazadahumullahu. Nah, kalimat Allah didahului dengan harokat dhammah, maka menjadi fazadahumullahu, maka menjadi bacaan tafkhim. Ya. Kemudian contoh yang kedua, Zahaballahu. Kalimat Allah didahului dengan harokat fathah, maka lam jalalah disebut dengan lam jalalah di atas disebut dengan hukumnya adalah tafkhim. Sekarang lam jalalah yang dibaca tarqiq atau tipis apabila didahului dengan harokat kasrah. Contoh, mir rizqillahi. Kalimat Allah didahului dengan harokat kasrah sehingga terbaca adalah lahi, mir rizqillahi. Nah, kemudian contoh yang kedua, billahi. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum ra. Hukum ra dibaca tafkhim tebal apabila yang pertama ra berharokat fathah atau fathatain. Contoh, katsiran wa yahdi. Wa idh faraqna. Yang kedua adalah ra berharokat dhamma atau dhammatain. Contoh, syai'in qadirun. Contoh yang kedua, kullama ruziqu. Yang ketiga adalah ra sukun yang didahului dengan harokat fathah. Contoh, yakadul barqu. Jadi melafadzkannya adalah agak mencucu gitu di lisannya ya. Kemudian yang keempat adalah ra sukun yang didahului dengan harokat dhammah. Contoh, fansurna. Kemudian yang berikutnya adalah huruf ra yang dibaca tarqiq atau tipis, yaitu apabila ra berharokat kasrah atau kasratain. Munkarin wal fajri. Yang kedua, ra berharokat yang didahului oleh ya sukun dan ini diwaqafkan. Khabir. Contoh yang kedua, qadir. Yang berikutnya adalah mari kita memahami Quran surat An-Nahl ayat yang ke-114 ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Karena Allah berkeinginan agar orang-orang yang beriman itu senantiasa memiliki jiwa, akal, dan tubuh yang sehat. Maka itu Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Nah,
sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, halal meliputi 3 hal, yaitu halal zatnya. Halal zatnya itu adalah zat dari makanan itu adalah memang benar-benar halal. Nah, contoh daging ayam, ini adalah halal secara zatnya. Kemudian yang kedua adalah prosesnya juga halal. Tidak boleh dicampurkan dengan hal-hal yang sifatnya haram, tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah halal, bagaimana cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik itu adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat untuk tubuh. Sehingga tubuh kita akan menjadi sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana perintah kepada para rasul. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Nabi menceritakan keadaan seseorang yang melakukan safar yang panjang. Rambutnya kusut, wajahnya berdoa, menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, wahai Rabbku, sedangkan makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, pakaiannya adalah haram, maka bagaimana bisa diterima doanya? Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku rahimakumullah, bagaimana sikap mulia yang harus kita jalankan dalam keseharian kita? Yang pertama adalah kita harus mencintai Al-Quran, menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Kita harus bisa membumikan Al-Quran. Yang kedua, kita menjadi anak yang pandai mengendalikan diri. Yang ketiga, kita menjauhi dari sikap ceroboh. Dan kemudian yang keempat, kita menerapkan pola hidup sehat. Demikian anak-anakku pelajaran kita pada kade yang kedua. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.